bakar. Itu kadang 3 hari acaranya. Halo Solo 3 hari 3 malam. Itu makannya daging kambing terus. Itu nang Tuhan kada pernah maarit waktu takutan. Oh kada wani, darah tinggi, asam urat, kena kolesterol kada ada. Apa yang diyakini? Bismillah, makan. Aku datang sebagai tamu wali yang dihauli, maka makanan daripada disuguhkan wali ini jadi obat juga. Sehat berataan. Nah, jadi apalagi jamuan daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau bikin wifi. Benar masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi abdi muhtar ta'ala ila al-ilmi wa qadna hadana labbayka ya man jallana wa hadana. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد ومن الوجود في هذا اليوم في كل يوم في يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإنما يسرناه بلساني لأهل تبشر به المتقين ولتنذر به قوما لدا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, berkhusus akhirnya fillah Habib Farid bin Husain Segaf. Kita doakan pada beliau dan para habaib yang lainnya mudah-mudahan berikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita keberkahan-keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis atau khatimul majlis Ustadzuna Tuan Guru Muhammad Salman Guru Salman. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, yang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, istiqamah dalam dakwah-dakwahnya, dan selalu memberikan manfaat keberkahan ilmu-ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga para rombongan Maulid Barzanji yang luar biasa. Meskipun di musim banyak orang yang tumbang suara, tapi untuk rombongan As-Surur ya ini tidak ada ubah. Nah, ya, luar biasa. Kita doakan untuk seluruh rombongan mudah-mudahan dengan sehat walafiat, panjang umur dan selalu istiqamah untuk melanturkan pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin para undangan yang sudah datang hadir mengabulkan daripada hajat sahibul bait atau tuan rumah, yaitu Guru Salman. Mudah-mudahan yang sudah hadir dengan niat atau dengan tujuan mengabulkan hajat Guru Salman, insya Allah hajat-hajat yang berdatang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan siapa orang yang dia selalu berada, selalu senang mengabulkan hajat daripada saudaranya, maka Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nikmat kesan kita karena kita masih diberikan umur oleh Allah.
Berapa banyak mungkin ada di antara saudara kita, keluarga kita yang bulan Maulid yang lalu umpat lawan kita, wah ini sudah ada umpat lagi. Ma'ala kulli hal, ini adalah kesempatan nikmat umur yang diberikan oleh Allah. Berarti Allah menghendaki mudah-mudahan bertambahnya umur ini adalah menambah kebaikan kesan kita berataan. Sehingga ada doa yang selalu diajarkan juga oleh orang-orang salafun saleh. Allahumma Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kalau kau tambahkan hidup kami, hidupku ini ditambah umur, masih diberikan panjang umur oleh Allah, ya insya Allah dan panjang umur berada insya Allah. Ya, panjang umurnya apa? Allah majid hayata ziyadatan lana fi kulli khair, untuk menambah, untuk membuat kebaikan. Iya, karena dikatakan tuba liman tala umruh amaluh. Siapa orang yang beruntung ujar Nabi, orang yang panjang umur baik amal perbuatannya. Sehingga ini yang kita harapkan, panjang umur dalam keadaan taat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan ibadah, panjang umur dalam keadaan kita dekat dengan Allah, panjang umur dalam keadaan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Sehingga juga ya kan di doa yang berikutnya itu waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalau seandainya ya kan jadikanlah ya Allah kematian itu adalah istirahat gasan ke kami berataan, gasan ulun, gasan apa namanya kita berataan, supaya kita istirahat dari perbuatan yang jahat. Jadi minta sama Allah, ya Allah, ya kan bilangnya memang mati itu lebih baik, mati akan ulun. Itu doanya. Ya, ada nawani berdoa itu lah. Seperti Nabi pernah melajari lawan para sahabat, ya kan? Jar Nabi ada doa bagus, ya kan? Kemudian di hadapan para sahabat, jar Nabi ada doa bagus. Waktu itu Nabi sedang berkumpul. Ada di antara para sahabat itu yang fugara wal masakin. Ya, orang yang sakit, orang fakir, miskin, hidupnya sengsara, ada berduit, ada berharta. Di antara mereka ada ashabus suffah. Ashabus suffah itu para sahabat Nabi nang kada bisian apa-apa. Rumah aja ada punya rumah. Ada bisian kendaraan, ada bisian duit, guring umpat di masjid Nabi. Masya Allah. Ya kan? Ketika berkumpul ada sebagian agnia, ada nang di antara mereka orang-orang yang mampu, orang-orang sugih ada. Ya namanya para sahabat itu berkumpul, ada membeda-bedakan mana miskin, mana yang kada. Ya kan, berataan dikawani, Nabi mengawani, sahabat yang lain pun juga mengawani. Dan ini contoh kesan kita umatnya, bahwasanya berkawan itu kada berpilih masalah ekonomi. Nah kayak apa? Kemudian apa ujar Nabi? Ada doa ketika berkumpul, bahwasanya dikisahkan nanti di surga orang yang akan masuk di surga itu berdahulu, yaitu orang-orang yang miskin. Jadi nang sugih bingung. Ya kan? Ya kira-kira mau ini disampaikan di sini, apalagi di pulau buat pengusaha, buat bos batu bara, kira-kira merangut guru deh, bisa merangut bos-bos nih, ya kan? Karena yang masuk surga berdahulu adalah orang yang miskin. Ini ujar Nabi. Iya. Lalu apa? Bahwasanya nanti kenapa jadi orang miskin berdahulu masuk surga? Karena orang miskin itu hisapnya sedikit. Orang sugih itu banyak hisapnya. Iya. Lalu bagaimana? Iya kan? Lalu jadi apa? Nabi mengangkat tangannya, ya kan? Aku melajari kepada bubuan pian berataan, ya kan? Baca doa ini, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ada dana wali ma'amin akan. Artinya apa ya Allah, hidup akan apa? Ya akan miskin, bangkitakan karena lawan orang miskin. Bon? Ada dana setujunya. Ya, kembali lagi tadi bahwasanya ya kan, hidup itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Terutama kita saat ini tahaddus bin nikmat, tasyakkur bin nikmat, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati bulan Rabiul Awal, maka kita juga memperingati tasyakkur, mensyukuri atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bahwasanya di bulan Rabiul Awal
beberapa abad yang lalu telah diwujudkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga banyak hikmahnya, banyak faidahnya, manfaatnya, banyak asarnya, banyak segala keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Bahkan dikatakan oleh Sahibul Burda, bi akramir rusli kunna akramal umami. Di antaranya juga wujudnya Nabi Muhammad SAW, seorang paling mulianya Rasul, kita pun menjadi sebaik-baik umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sehingga namanya juga peringatan Maulid ya Guru. Peringatan itu karena dasarnya apa? Ingat. Kenapa jadi diadakan terus Maulid nih? Tahun ini, tahun semalam, tahun ini pulang, tahun kaina pulang, mudah panjang umur dapat pulang enak bulan Maulid pulang. Atau kaina bulan Mi'raj pulang, ada peringatan Mi'raj pulang. Kaina ada peringatan, kaina ada haulan, ada haul peringatan haul pulang. Ngarannya gini peringatan supaya ingat kita nih. Supaya kita nih ingat terus. Kalau nanti peringati adalah Nabi Muhammad SAW, supaya kita beringat lawan Nabi. Kalau yang diperingati adalah para sahabat, supaya kita ingat dengan sahabat Nabi. Kalau yang diingatkan, yang diperingati adalah para solihin, supaya kita ingat dengan orang-orang soleh. Namanya tidak peringatan. Ya, ada peringatan Maulid, ada peringatan Mi'raj, ada peringatan haul fulan, guru fulan, habib fulan, supaya kita ingat dengan mereka. Apa yang diingat? Sejarahnya, kehidupannya, terutama adalah peringatan kalau mengenai yang diperingati adalah Nabi Muhammad SAW, maka yang diingatkan itu berataan. Semua dalam kehidupan kita manusia yang sudah diaturkan oleh Allah dan diaturkan melalui Nabi kita Muhammad SAW, di majelis peringatan semacam inilah kita akan mengingat kembali. Kenapa jadi dinyatakan pulang? Apakah karena kita karena kita ini kada ingat, dasar kada ingat juga banyak. Sudah dinyatakan tuh masih kada ingat, makin kada. Setiap tahun diadakan Maulid atau setiap majelis ada disebutkan Nabi, sejarah Nabi, ajaran Nabi, akhlak Nabi, bagaimana hidupnya Nabi, syariatnya Nabi, masih aja banyak kelumpanan. Makin muka dada. Lalu apa? Diadakan terus. Iya. Sesuai dengan namanya kita manusia. Sumyal insanu likasrati nisyani. Kita dingarani manusia ini karena rancak lupa, rancak kada ingat, rancak kaina khilaf, rancak salah. Mungkin ada dinyatakan karena betarus salahnya. Orang tuh ya Allah, di mana hajat di rumah kita seorang masing-masing bisa anak itu pun kita lawan sakit sayang lawan anak, bilangnya salah sekali jangan dilihatkan, jangan sampai tegawi 2 kali salahnya. Amunnya sudah 2 kali tegawi salahnya. Bagaimana caranya? Terus dinyatakan. Sebagaimana kita cinta dengan anak kita itu hadada istilah tulai memadahi anak. Tahu tulai? Tahu ya tulai? Tulai bahasa sini juga tulai. Kita juga tulai. Bahasa Ranto ya juga tulai. Tulai atau muyak apalagi iya bosan ya Allah. Iya, jangan pernah kita bosan. Terus badahi, terus ingatkan. Iya kan? Sekali kada masih 2 kali. 2 kali kada masih 3 kali. Terus sampai babila, sampai yaumil qiyamah, sampai inya selamat. Yaitu begitu juga dengan kita mengingatkan umat terhadap Nabi Muhammad SAW. Iya, guru-guru kita ini sudah luar biasa. Iya, guru Salman, guru almarhum guru Harli, ya kah? Kemudian sebelum guru Hari gurunya, mungkin gurunya lagi. Ya begini amalannya. Setiap tahun adakan Maulid, setiap minggu ada majelis, ada kaina baca majelis Maulid, ada majelis burdah, ada kaina baca kitab. Ini amalannya untuk kita selalu ingat dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Dilajari, kita dilajari terus. Jangan bosan, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Terus, dan inilah yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar,
yang maha segala-galanya, Tuhan alam semesta, Tuhan Nabi kita Muhammad SAW berfirman, mengucapkan, memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah melajari atau Allah mengingatkan lawan Nabi. Mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ujar Allah dalam firman-Nya tadi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Aku jelaskan berataan, aku kisahkan berataan, kisah-kisah para nabi, sejarah-sejarah nabi dan rasul terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada engkau wahai Nabi. Kenapa? Supaya apa? Manusabbitu bi fuadak. Supaya mantap iman pian wahai Nabi, supaya lebih kuat yakin pian wahai Nabi, supaya lebih kokoh keyakinan dan keimanan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di Al-Quran itu Allah mengisahkan banyak, atau ada cerita Nabi Adam alaihissalam, ada ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, ada cerita Nabi Musa alaihissalam, ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Semua diceritakan oleh Allah. Tujuannya apa? Manusabbitu bi fuadak, supaya engkau wahai Muhammad kuat iman pian, kokoh, mantap, yakin, terus berjalan, terus dakwah, terus berjuang, terus menyampaikan risalah, terus menjalankan daripada perintah kenabian, terus menjalankan apa yang telah disuruh, yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk diingatkan, perlu untuk diceritakan sejarah daripada para nabi dan rasul yang terdahulu, yang mana kita berataan sepakat dan kita berataan percaya dan berataan kita yakin tidak ada orang yang melebihi nilai tingginya, kualitas imannya melebihi Nabi Muhammad SAW. Ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu sudah mentok, ma'rifatnya paling ma'rifat kepada Allah, ya kan? Imannya full, ya, tidak diragukan. Jangankan Nabi kita Muhammad SAW, iya, sepupu beliau, sekaligus menantu beliau, sekaligus sebagai daripada kakeknya para habaib, para sadatuna habaib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Itu mengatakan dalam satu perkataannya, lau kushifal khita'u masdatu yakina. Kalau ditambah dibukakan daripada hijab, khita', ya kan, apa namanya, tabir yang tertutup hijab di antara kita manusia ini, alam kita dengan alam gaib, dengan ghaibiyah, dengan alam malakut, dengan alam uluhiyah. Seandainya itu dibuka semua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masdatu yakina. Ada bertambah yakin tuh, iman itu ada bertambah. Kenapa? Udah hibah, sudah penuh yakinnya. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Lebih daripada itu. Dan ini adalah ibrah buat kita. Kalau seorang Nabi kita Muhammad SAW, beliau diceritakan oleh Allah masih kisah-kisah para Nabi, Sayyidina Ali juga demikian, para sahabat juga demikian. Lalu lebih-lebih lagi yang perlu dan penting butuh cerita itu adalah kita berataan. Makanya jangan pernah tulai mendengar kisah Nabi. Jangan pernah bosan mendengar ceramah. Jangan pernah kita nikulir hadir saruan. Karena belum tolak, siapa pulang jar? Ceramahnya, oh itu pulang Asman Makuda jar. Ada tolak pulang. Ya kan? Atau karena siapa pulang jar? Ya kan? Karena itu pulang ceramahnya jar. Biarpun sama ceramahnya, tapi mengingatkan fungsinya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah yang mengadakan. Belum tentu hati manusia ini, ya kan, diletakkan atau diberikan oleh Allah hidayah itu di satu tempat, belum tentu. Di tempat ini kada dapat, di tempat lain. Hari ini kada dapat, hari kaina. Jam sekarang nggak dapat, jam nanti. Terus dicari, terus kita KP, terus kita rebut.
Terus kita dekati supaya apa? Sampai kita mendapatkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengarkan terus cerita-cerita. Ini akan apa? Menguatkan iman kita, bertambah karena iman kita. Iya, bertambah daripada kualitas kita, daripada keyakinan kita, ibadah kita. Hadir di majelis karena mendengar kisah Nabi, bahari Nabi adalah orang yang ahli syariat. Beliau beribadat, beliau orang yang sembahyang, sholatnya sampai luar biasa. Ada nang wajib, nang sunnahnya banyak. Sampai di dalam riwayat itu kan hatta tawarramat kadamahu, sampai bengkak baktisidin. Bisa dibayangkan orang punya sembahyang sampai bengkak batis itu sampai kayak apa sembahyangnya? Antara dua, amun kada karena lawas, nang kedua ada karena banyaknya sembahyang. Ada kayak kita, mungkin kita bangkak, mungkin nang lain sebabnya. Iya, asam urat mungkin juga bisa juga asam urat. Apalagi saruan maulid nih, halak macam-macam diberi orang asal makan terus ya lah. Daya bulik atau tonton bulan maulid ada kau berjalan. Ada, insya Allah berkat maulid sehat berada. Iya, jangan takutan ya kan. Barakatul maulid ya kan, makanan bahwasanya ada dalam makalahan itu. Makanan di tempatnya maulidnya Nabi itu jadi syifa, jadi obat. Iya, jangankan di maklah di acara maulid Nabi, acara haul solihin tuh, ya kan, ta'amul wali itu syifa. Jadi di Jawa itu kan lihat, ya kan, para habaib tua-tua, ya tua-tua, ya kan, ada juga anum-anum kayak ulun, tua-tua kayak guru sama, anum juga guru sama kayak. Ya. Itu yang tua-tua biarpun makan daging, makan apa aja, kambing. Ya kan, satu acara kayak Khalid Abu Bakar itu kadang 3 hari acaranya. Halo Solo 3 hari 3 malam itu makannya daging kambing terus. Itu nang Tuhan kada pernah maarit waktu takutan, kada wani, darah tinggi, asam urat, kena kolesterol kada ada. Apa yang diyakini? Bismillah, makan, aku datang sebagai tamu wali yang dihauli, maka makanan daripada yang disuguhkan wali ini jadi obat juga. Sehat berataan. Nah, jadi apalagi jamuan daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nanti suruh makan aja lah. Nanti suruh nang kada ada ya kada usah. Nanti suruh aja. Ada aja kalau boleh. Oh, ada aja kan aja. Nah, anaknya kita. Insyaallah ada aja gitu. Kelihatan mau udah lalu deh. Ya, tadi lalu deh ya tadi. Cuman apa bungkus saja kayak itu masing-masing ya anak bulik kawa dimakan sini kawa kayaknya. Ya, yang penting kita makanan rohani dahulu nih Allah. Tadi baca sholawat, baca apa, dengar Al-Quran, baca maulid, baca doa, zikir dan lain sebagainya. Ini roh kita dahulu. Iya, roh kita ini jangannya beikong ya kalau lah. Kira-kira supanan roh kita ini betampai juga bang. Kurus roh kita ini. Awak jauh biar ya Allah. Kayak ulun nih guru roh bisa kurus benar kayak itu nah. Kurang makan. Iya, rohnya kurang makan. Karena apa? Lebih banyak makanan jasmani daripada makanan rohani. Makanya dengan demikian, wa ala kulli hal, inilah adalah daripada tradisi ajaran para salafun saleh. Ajari kepada kita, ayo peringatan maulid, Ya, di dalam peringatan ini kita akan mengingat sebagaimana Allah menyebutkan kisah para nabi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran seperti ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikisahkan waktu di zaman beliau. Waktu beliau diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, itu apa yang terjadi? Beliau mendapatkan ujian perlawanan dari seorang raja yang bernama Namrud. Ya kah? Raja Namrud. Dakwahnya Nabi Ibrahim dihalangi. Nabi Ibrahim bahkan dihukum. Nabi Ibrahim dihukum bukan cuma di penjara, bukan cuma disalib, bukan cuma disiksa dipukuli. Bukan cuma dicambuk, tapi Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Masya Allah. Sehingga dikisahkannya kisah itu di dalam Al-Quran, ya kan? Nabi kita Muhammad SAW pun mengambil ibrah pelajaran. Oh, Nabi Ibrahim bahari dakwahnya kayak itu. Jadi munyawa ini dakwah kita pun juga sebagai umat dari Muhammad SAW. Ada danang kayak itu syukur benar alhamdulillah guru. Jadi kada ada alasan kita ini mengeluh.
Kalau kita hendak berbuat baik, kita hendak berbuat ibadah, kita hendak berbuat taat, kita hendak berbuat kebaikan, ada nama halangi, untung benar sudah. Alhamdulillah benar sudah. Iya, ada alasan kita nih, apa namanya, ada syukur tuh ada. Banyak syukur aja lagi. Alhamdulillah. Coba kan bahari. Nabi loh ini. Bukan cuma sekedar tokoh masyarakat, bukan cuma sekedar ketua masyarakat, bukan sekedar ulama, bukan sekedar orang soleh, bukan sekedar habaib, bukan. Nabi dan Rasul. Bahkan itu terus terjadi. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh dakwah 900 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan, ya kan, lam yazid illa qalila. Apa namanya, disebutkan bahwasanya dakwahnya Nabi Nuh itu tidak bertambah kecuali sedikit. Dalam 900 tahun dakwah cuma 90 ekong nang umatnya. Wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Nabi, Rasul, kita sapa di kampung, membawa orang hadir majelis, ayo ke majelis, ayo umpat ke langgar, ayo umpat ke masjid, ayo umpat kita begawian yang baik. Ada nang umpat berapa ekong kak? Alhamdulillah. Syukuri. Iya, jangan mengeluh. Umak ada nang hirangnya lawan aku aja. Kada ada nang akunnya lawan aku ya. Oh, kada paparakan lawan Nabi Nuh. 900 tahun sidin. Jadi mulia kita mengingat ini, hati kita akan menjadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nikmat dakwah, ngajak orang, ngadakan acara semacam ini, besaruan datang aja orang, berapa orang nih? Berapa orang yang hadir nih? Ada 50 lah. 100 lawe. Nah, hitung paman budana. 100 lawe jadi sidin. Banyak daripada Nabi Nuh. Berapa hari ada pen besaruan guru? Seminggu ada lah. Berapa lah? Seminggu aja dapat 100 lawe ekong orang. Ayo, Nabi kada sidin, Rasul kada juga, Habib kada juga urulai. Iya. Sehingga apa? Ini mengingatkan pada kita, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu yang dihadapi nggak sembarangan, raja yang zalim, raja yang sampai mengaku Tuhan. Dikejar Nabi Musa, mau dibunuh. Adakah wah ini tuan guru, ulama, habaib, tokoh masyarakat yang membawai orang berbuat baik lalu disasai orang anak dibunuh? Adakah? Ada dengar lagi bang? Ada lagi? Ya kalau membahari mungkin bahari ada yang bejar. Bahari benar itu. Ya kah? Wah ini alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sehingga apa? Ini motivasi buat kita. Ayo, ya kah? Ingat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dengan beliau Rasulullah SAW. Bagaimana dakwah Nabi? Susah dahulu. Ngajak orang berbuat baik ini memang susah. Sehingga dikatakan oleh salah seorang sahabat, wallahi ma ji'ta ahadun qad bima jaa ahadun bima ji'ta bihi ahadan illa qad uhi. Sesungguhnya wahai Rasulullah, tidak aku melihat satupun orang yang telah mereka itu datang atau melajari orang, membawai orang dengan kebaikan-kebaikan apa yang engkau bawa, yang kau perintahkan, yang kau ajarkan, kecuali nang melajari, kecuali nang membawai, kecuali orang nang menyuruh orang lain berbuat baik tersebut, kecuali dimusuhi oleh orang banyak. Mulai bahari itu. Ada wahini aja. Bila orang berbuat baik, ada musuh. Bila orang hendak menggapai ibadat kebaikan, ada tuh halangan. Berataan itu. Dan itu sudah adalah warisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi dengan oleh para ulama. Ulama itu jangan merasa ini apa namanya nasihat buat kita juga. Bagi habaib, guru, para ustadz, tokoh masyarakat, siapapun atau siapa yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Supaya kita itu ya kan mengambil gambarannya apa yang terjadi lawan kita itu jauh masih dibandingkan apa yang pernah terjadi terhadap Nabi kita Muhammad. Nabi waktu dakwah sidin ya kan sholat bahari atau dahulu
masih belum ada syariat daripada sembahyang, perintah sholat. Beliau masih belum melaksanakan Isra dan Mi'raj, tapi beliau sudah ibadah di depan Ka'bah. Ka'bah itu masih dikelilingi oleh berhala. Ka'bah itu masih banyak daripada sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Masih banyak di situ. Tapi Nabi tidak menyembah daripada berhala tersebut. Nabi melaksanakan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau melaksanakan di situ sujud dan lain sebagainya. Tiba-tiba Pak, diadakan perlombaan sayembara, challenge bahasa kita wah ini enggak. Iya kan, mun bahasa orang Tuhannya apa challenge tuh iya. Sayembara ya leh sayembara. Siapa nang kawa menggawi anak dapat hadiah kayak itu nah. Tapi challenge-nya ini kada baik. Challenge-nya orang kafir Quraisy kenapa? Diumumkan di antara siapa? Abu Jahal. Abu Jahal memberi pengumuman, siapa nang kawa membilakan kotoran onta di rumah si anu, ada juragan onta di kandang ontanya, bawakan kotorannya, lo kopakan atau timbakan ke punggungnya Muhammad ketika sujud, ku beri karena duit sekian pikirnya. Ayo challenge-nya. Dasar ada nang menggawi, dasar ada nang akun. Iya. Itu mulai bahari upahan gue. Wah ini gini upahan gini banyak. Ya kah? Amun lang lagi gencar-gencarnya ini upahan itu Pak, buzzer di medsos nih. Buzzer itu upahan supaya menghina ulama, supaya menghina habaib, supaya menghina daripada tokoh-tokoh masyarakat, supaya menghina orang dakwah, menghina daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diupah itu. Iya, upahan itu ada yang menyanggupi, dibayar sekian mau gawe. Nabi waktu itu sedang sujud, dilempari kotoran yang begitu banyak. Tahu kotoran onta bian, bisa tulak umroh atau haji bian lah, bisa melihat bian kotoran onta. Kayak ini aja sudah bian bayangkan kotoran sapi apa banyaknya. Kotoran sapi banyak ya kalau guru lah. Makin ya onta banyak lagi. Seitupang di anunya ditimbai di punggung mulia, di badan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah sholat dalam keadaan sampai kayak itu kan ada. Jadi syukur kita, alhamdulillah masjid bersih. Di mana haja kita nak sembahyang kawa, kada ada nang menghalangi kita, kada ada nang memusuhi kita, kada ada nang menghendaki kotoran lawan kita. Alhamdulillah, syukur aja lagi kita, syukuri itu. Iya. Kemudian apa? Sampai Nabi berdiam dalam sujudnya, berdiam sampai datang putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah. Datang Sayyidah Fatimah tahajud melihat ayahnya sedang kotor, dibersihkan dengan tangan sucinya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dibersihkan sampai sudah mulai bisa berdiri. Nabi berdiri, selesaikan sholatnya, selesai salam. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, Nabi mengangkat tangannya. Ulun bacakan sedikit riwayatnya yang sudah ulun simpan supaya ini jadi mau itu buat kita, buat pengingat gasan kita berataan. Disebutkan dalam riwayatnya. Nah ini. Kemudian warafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Summa qala Allahumma alayka bi Quraisy. Allahumma alayka bi Quraisy. Allahumma alayka bi Quraisy. Selesai sholat, selesai salam, Nabi mengangkat tangan berdoa. Apa doanya? Marah, minta kepada Allah, tidak terima. Ya Allah, laknat orang-orang Quraisy, laknat orang-orang Quraisy ya Allah. Nabi sangkal, Nabi pernah marah ketika apa? Ketika ibadahnya diganggu, ketika dia sujud dengan Allah Tuhannya diganggu, boleh kita marah. Jadi maaf betul-betul. Boleh kita mengatakan dakwah Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Wayah napa rahmatan lil alamin? Ada tempatnya. Tapi ada waktunya asyidda walal kufar. Nabi dan sahabat itu ada waktunya tegas. Ada waktunya beliau berjihad.
ada waktunya beliau perang, ada waktunya beliau perintahkan untuk bakar daripada rumahnya orang-orang yang tak mau keluarkan zakat. Ada waktunya Nabi merintahkan orang untuk mereka untuk diperangi. Dan termasuk ini ada wayahnya, bahwasanya Nabi itu tidak semua doa Nabi itu jangan pernah kita mendoakan orang ada baik wayahna pada dahulu. Amun wayahnya memang perlu atau terhadap orang yang zalim, disuruh kita orang zalim doakan dengan kezalimannya supaya hancurkan kezalimannya. Iya, bukan dibiarkan. Doakan selamat aja ya, doakan hidayah aja. Ini Allah yang Nabi yang ngasih contoh Nabi nih. Dizalimi, Nabi hari yang angkat tangan. Allahumma, ya kan tadi, Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Fashaqqa alaihim idza da'a alaihim qala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal baladi mustajabatun. Subhanallah, Nabi yang angkat tangan doa minta sama Allah. Kemudian apa? Dikatakan oleh para sahabat saksi hidupnya. Yang ketiga itu tidak satupun yang disebut dalam doa Nabi. Bahkan dalam riwayat dilanjutkan tadi ini bahwasanya di antara orang-orang Quraisy itu ada yang disebutkan namanya satu persatu oleh Rasulullah SAW dalam doa tersebut, maka tidaklah terdapat daripada melewati dalam 1 tahun di tahun itu kecuali doa Nabi sudah diijabah oleh Allah SWT. Hancur umpat-umpatan memusuhi dan mendolimi Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan doaul mazlum mustajabun. Doanya orang yang didolimi itu mustajab. Hati-hati, betul itu. Makanya kita tidak boleh mendolimi orang, jangan. Kalau kena orang sarik, sangkal, sakit hati, didoakan kita, apa kabar? Iya, sehingga apa? Ini contoh, ketika seseorang itu sudah tidak ada daya upaya untuk melawan, untuk berbuat dengan tindakan, angkat tangannya lagi, doanya lagi, minta lawan Allah, ampunnya lagi, pasrahkan lawan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Kalau Allah berkeinginan, apa yang terjadi? Terjadi satu mata. Iya. Kemudian dilanjutkan di sini apa? Sedikit lagi. Kemudian dikatakan di sini, idza tawakanu yarawna anna da'wata bidal kalbal mustajabah. Summa sanna Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Beliau sebut namanya. Ya. Untung aku. Habis betul. Oh, habis presiden. Iya. Karena disambung lagi huruf lah. Sampai kan lo terus kah? Terus aja. Oh, ampingnya aja. Ini Bang, mau lah. Mau aja. Ya. Lanjutlah, berulah. Kita lagi. Summa. Dalam riwayat ini kemudian Nabi menyebut nama di antara nama yang disebut siapa? Abu Jahal. Biang keroknya Abu Jahal. Iya. Ini yang dikatakan bahwasannya setiap nabi, setiap rasul itu ada hejak ya, kalau kayak itu ada hejak nang biang keroknya. Iya. Biang keroknya Nabi Ibrahim Raja Namrud. Biang keroknya Nabi Musa Fir'aun. Biang keroknya Nabi siapa lagi? Nabi Isa siapa? Ya kan? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW yang keroknya ada diantaranya Abu Jahal. Abu Jahal sebut wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ada yang amat sebut yaitu Utbah bin Rabi'ah, anak juga lawan Nabi. Disambat sih dengarannya. Ayo, ya kan? Wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid dan Uqbah bin Abi Mu'aid, wa adda sabi' falam yahfadz walam yahfadzu. Ada 7 yang disebutkan, tapi ini 6 yang disebut, ya kan? 1 yang apa kada teringat dalam riwayat ini. Ada 7 yang disebut namanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini dalil buat kita bahwasannya jangan sampai kita mengiktirat orang lain. Iya. Oh, apanya? Ini perlunya kita belajar. Kan ada orang kadang mengiktirat dengan dalil menyambat bahwasannya Nabi itu kada bisa, kada pernah mendoakan orang ada baik. Ini dalilnya.
Ini dalilnya. Kalau orang salah, orang zalim boleh. Ya, bahkan dalam Al-Quran pun sudah Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Ya, Allah nggak senang kita itu nyata-nyata benyataan dengan sesuatu yang kada baik, nang jahat, nang su' daripada perkataan kita, doa, ucapan. Jangan kita ini menyambat, bepandir, ya kah, berucap nang kada baik. Kayak lah, memang itu kada boleh, Allah nggak suka. Kada boleh kita, itu dilarang. Illa, ada illanya, ada kecualinya. Kecuali apa? Manzulim. Kecuali kepada orang yang dizalimi, orang yang zalim, boleh didoakan kada baik, itu boleh. Sehingga di sini dalam tafsirnya disebutkan dalam tafsir di sini disebutkan waqala Abu Dawud haddatsana Ubaidillah bin Mu'ad haddatsana Ubay haddatsana Sufyan an Habib an Atha an Aisyah qalat sariqa laha syai'un faja'altu tad'u alaihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasbaqi anhu faqala Al-Hasan Al-Basri la yad'u alaihi wal yaqul Allahumma inni alaihi wastakhraja haqqi minhu wa fi riwayat anhu qala qad arkhasa lahu ayatu ala man zalamahu min ghairi ma yaddadu alaih. Ini dalilnya Nabi, ya kan? Ini riwayat dari Imam Hasan Al-Basri, juga menyebutkan dari Imam Abu Dawud, ya kan? Pernah kejadian terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Artinya perbuatan-perbuatan yang itu kada sekali dua kali. Akhirnya apa? Karena perbuatan itu memang salah, itu perbuatan yang zalim, perbuatan yang keliru, ya kan? Di sini di dalam tafsirnya disebutkan yang dimaksud minal qauli itu adalah la yuhibbullahu ayyatu ahadun ala ahadin illa ayyakuna mazluman fa inna qad arkhasa lahu ayyadu ala man zalamahu wa dzalika qauluhu illa man zulim. Ini dalilnya tadi, tafsirnya. Yang dimaksud dengan qaul adalah doa. Iya, doa. Sehingga inilah yang juga kita lihat terhadap daripada beberapa guru-guru kita, ulama-ulama kita. Mereka yang sudah tidak punya daya dan upayanya, ya kah? Mereka kadang melawan, tapi apa? Doa dipanjatkan. Bila ada yang zalim, doakan supaya Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan kezalimannya. Sehingga kita juga dilajari ada salawat asyirid zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa asyirid zalimin. Bacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa asyirid zalimin sampai lupa kita. Ya, itu bil qulub akhirnya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita berada untuk ulun pribadi dan begitu juga semua yang hadir di tempat ini. Menjadi kita semakin ingat dengan Allah, semakin ingat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat daripada peringatan-peringatan Maulid yang kita hadiri ini semakin menguatkan iman kita, Islam kita, keyakinan kita, dan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita
serta inayahnya untuk kita bisa mudah mengamalkan daripada apa-apa ilmu yang kita dapatkan. Diberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa menyelamatkan hidup kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pada majlis yang mulia ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan berkat majlis yang mulia ini Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat wal afiat. Yang sedang sakit Allah berikan sembuh, diberikan sehat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan sehat panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam zuriat keturunan kita, diberkahi kita hidup kita dunia wal akhirah, dibahagiakan kita dunia wal akhirah, diselamatkan kita dunia wal akhirah. Ala hadhihi ya kullu yatin salihah wa ala ma nasallu salihun mithl hadhihi al-jalsa wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah as-salat suratul Fatihah. Ya min abdu ya suratul ladzina an'amta 'alaihim itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini atau yang panjang ini manfaatnya ya, mudah-mudahan ada jerah, bersama dan membuat keberatan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan kebaikan-kebaikan lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.